Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan soliha? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih tetap semangat kan belajarnya? Ya, kita harus tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan cacah. 1. Penjumlahan bilangan cacah. Nah, ada 2 pembahasan, penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Yang kedua yaitu pengurangan bilangan cacah. Pengurangan juga ada 2 pembahasan, pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Mengerjakan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah yaitu dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu cara bersusun pendek dan yang kedua yaitu cara bersusun panjang. Mari perhatikan cara mengerjakan penjumlahan bilangan cacah tanpa menyimpan dengan menggunakan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Cara mengerjakan dengan bersusun pendek itu sebagai berikut. Seperti yang kita tahu, 1125 ditambah 1143 sama dengan, nah mari kita kerjakan. Yang pertama kita tulis 1125, kita tambahkan dulu, ditambah 1143. Kita letakkan angka 1143 di bawahnya. 1143 ditambah, ingat ya, tandanya ditambah. Nah, yang perlu kita ingat di sini yang seperti yang telah kita pelajari yaitu membilang ribuan. Di sini ada angka 1125 dan 1143. 1000 yaitu ribuan, 100 berarti ratusan, 20 berarti puluhan, 5 berarti satuan. Begitupun dengan ini. 1 yang pertama adalah ribuan, 100 ratusan, 40 puluhan, dan 3 satuan. Nah, jika kita ingin menyelesaikannya, kita harus menjumlahkan dari angka paling belakang atau paling kanan, yaitu angka satuan. Di sini ada angka satuan 5 dan 3. 5 tambah 3 yaitu 8. 2 tambah 4 yaitu 6. Kita tulis persis di bawahnya. 1 tambah 1 yaitu 2. Kita berikan titik. Dan 1 tambah 1, 2. Nah, jadi hasil dari 1125 ditambah 1143 yaitu 2268. Mari kita tulis bersama. 2268. Nah, setelah kita mengerjakan cara bersusun pendek, sekarang kita akan mencoba mengerjakannya dengan cara bersusun panjang. Sesuai, kita terlebih dahulu kita letakkan angkanya sama 1125 dan di bawahnya 1143. Kita susun sama seperti cara bersusun pendek. Nah, sesuai namanya, secara bersusun panjang. Jadi kita jabarkan angka dari kedua bilangan ini. Yang pertama 1 yang di sini bernilai ribuan. Kita tulis 1000. Oke, ditambah 1125. 100 berarti dia bernilai ratusan. 100. 20 berarti dia bernilai puluhan. 20. Dan 5 dia bernilai satuan. Lalu sama seperti angka di atasnya, bilangan di bawah juga kita jabarkan. 1143. 1000 ribuan, 100 berarti ratusan,
40 berarti puluhan, dan 3 berarti satuan. Lalu kita tambahkan keduanya. Tambah. Sama seperti cara bersusun pendek, cara bersusun panjang juga dijumlahkan dari angka paling terakhir atau angka paling pojok kanan, yaitu angka satuan. 5 dan 3 ditambah sama dengan 8. Lalu ini puluhan. 20, 0 tambah 0 itu 0, 2 tambah 4 yaitu 6, berarti 60. 200, 100 tambah 100 berarti 200. 200 sama seperti tadi, 0 nya ada 3, kita turunkan 3-3-nya, lalu ditambahkan 1 dan 1 sama dengan 2. Nah, sama dengan, lalu baru kita jumlahkan. Kita tulis angkanya 2000 tambah 200 tambah 60 tambah 8, yaitu 2 untuk ribuan, 2 untuk ratusan, 6 untuk puluhan, dan 8 untuk satuan. Hasilnya 2268. Cara bersusun panjang menghasilkan angka 2268. Cara bersusun pendek juga menghasilkan angka yang sama, yaitu 2268. Jadi 1125 ditambah 1143 sama dengan 2268, dan 1 sama dengan 2. Nah, sama dengan, lalu baru kita jumlahkan. Kita tulis angkanya 2000 tambah 200 tambah 60 tambah 8, yaitu 2 untuk ribuan, 2 untuk ratusan, 6 untuk puluhan, dan 8 untuk satuan. Hasilnya 2268. Cara bersusun panjang menghasilkan angka 2268. Cara bersusun pendek juga menghasilkan angka yang sama, yaitu 2268. Jadi 1125 ditambah 1143 sama dengan 2268. Nah, setelah tadi di poin A kita mempelajari tentang penjumlahan tanpa menyimpan, sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan dengan menyimpan pada halaman 7-8. Contoh, 1354 ditambah 1228 sama dengan titik-titik. Seperti biasa, kita akan mengerjakannya dengan dua cara, yaitu cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Pertama, kita akan menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. Kita tulis terlebih dahulu seperti sebelumnya. Bilangan yang akan kita jumlahkan itu 1354 ditambah 228 sama dengan, kita susun mereka, 1354 kita susun di bawahnya 1228,
lalu kita tambahkan. Angka yang mana yang akan kita jumlahkan terlebih dahulu? Ya, kita akan menjumlahkan angka satuan atau angka pojok paling kanan. 4 dan 8 adalah angka satuan. Jadi, kita akan menjumlahkan 4 dan 8 terlebih dahulu. 4 dan 8 ditambahkan sama dengan 12. Apakah kita akan menulis 12 di sini? Tidak. Kita tulis sebelah sini dulu. 12. Nah, 12 terdiri dari dua angka. 1 dan 2. 1 berarti puluhan, 2 berarti satuan. Di paling belakang ini adalah angka satuan. Jadi yang kita tulis hanya angka satuannya, yaitu 2. Bagaimana angka dengan puluhannya? Angka puluhannya kita pindahkan ke atas sini. Kita simpan. Nah, kesatuannya kita simpan di atas 5. Karena satuan ini berarti 10, yaitu puluhan. 1 tambah 5 tambah 2 sama dengan 1 tambah 5 yaitu 6. 6 tambah 2 yaitu 8. Kita tulis 8. Setelah itu 3 tambah 2 yaitu 5. Kita tulis 5. Berikan titik. Lalu 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi hasil dari 1354 ditambah 1228 yaitu 2582. Mari kita tulis di sini. 2582. Sesuai namanya, ini cara bersusun pendek, maka jawabannya juga pendek. Lalu cara yang kedua yaitu cara bersusun panjang. Cara bersusun panjang sesuai namanya, maka jawabannya juga akan panjang. Pertama kita tuliskan dulu seperti biasa 1354 dan disusun di bawahnya 1228. Angkanya lurus antara atas dan bawah ya. Mari kita jabarkan. 1354. 1 ribuan kita tulis 1000 ditambah 3 ratusan 300. 5 berarti puluhan yaitu 50, dan 4 berarti satuan yaitu 4 tambah 4. Lalu angka di bawahnya selanjutnya 1 berarti ribuan, 1000, 2 yaitu berarti ratusan, 200, 2 selanjutnya berarti puluhan tambah 20, dan 8 yaitu satuan tambah 8. Lalu kita tulis tambah. Nah, dari angka sebelah manakah yang pertama kali kita jumlahkan? Ya, dari angka sebelah kanan atau angka satuan. Angka satuan di sini itu 4 dan 8. 4 tambah 8 sama dengan 12. Kita tulis 12. Kita beri tanda tambah. Lalu angka selanjutnya 0 tambah 0 yaitu 0. 5 tambah 2 yaitu 7. Kita tulis juga. Lalu kita beri angka tanda tambah. Sekarang 300 tambah 200. Nolnya sama-sama ada 2. Jadi kita tulis 20.
3 tambah 2 yaitu 5. 500. Lalu kita beri tanda tambah. 1000 tambah 1000. Nolnya ada 3. 1 tambah 1 yaitu 2. Nah, seperti yang kita tahu, 12 terdiri dari 2 tempat bilangan, yaitu 2 satuan dan 1 puluhan. Maka jika kita pecahkan, kita tulis seperti ini, 2 tambah, dan di sini 10. Ya, lalu angka yang lain kita turunkan saja. Kita hanya memecahkan 12 menjadi 10 tambah 2. Kita turunkan angka 500. Kita turunkan angka 2000. Nah, jadi kita turunkan kembali. 2000 tetap turun, tambah 500, tambah. Nah, di sini ada 2 angka puluhan, yaitu 70 dan 10. Kita tambahkan 2 angka puluhan ini. 2 angka puluhan ini kita tambahkan menjadi 1. 70 tambah 80, 70 tambah 10 yaitu 80. Nah, tinggal angka 2. Kita tambahkan 2 satuan. Nah, sekarang kita satukan semuanya. 2 ribuan, tulis, lalu kasih titik. 5 ratusan, kita tulis ratusan sebagai 5. 80 kita tulis 8, dan 2 kita tulis 2. Jadi hasilnya itu 2582. Apakah sama dengan cara bersusun pendek? Kita cek. Ya, sama. 2582. Jadi 1354 ditambah 1228 yaitu 2582. Bagaimana dari pembahasan kita pada penjumlahan bilangan cacah tanpa menyimpan dan penjumlahan bilangan cacah dengan menyimpan, dengan penyelesaian cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah anak soleh dan solihah sudah paham? Baiklah, untuk mengetahui apakah anak soleh dan solihah sudah paham atau sudah mengerti tentang apa yang kemudian sampaikan, silakan anak soleh dan solihah kerjakan latihan pada halaman 9, nomor 1, 2, dan 3. 2. Pengurangan bilangan cacah. A. Tanpa meminjam. Nah, yang kedua yaitu pengurangan bilangan cacah. A. Pengurangan bilangan cacah tanpa meminjam. Seperti biasa, penyelesaiannya dengan 2 cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun pendek terlebih dahulu. Contohnya, 2243 dikurangi 1121 sama dengan titik-titik. Mari kita selesaikan dengan cara bersusun pendek terlebih dahulu. Seperti biasa, kita susun angkanya. 2000 titik 243
kita susun di bawahnya lagi 1121 dikurangi, ingat ya tandanya dikurangi. Nah, coba Budin mau tanya, dari mana ya angka yang akan kita kerjakan terlebih dahulu? Apakah angka sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, kita akan mengerjakan angka sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu angka satuan. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kita tulis 2. Ya. Lalu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan terakhir 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ya, jadi 2243 dikurangi 1121 sama dengan 1122. Bagaimana, mudah kan cara mengerjakannya? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun panjang. Seperti namanya, jawabannya juga akan panjang. 2243 1121. Kita jabarkan terlebih dahulu angka dari bilangan ini. Mari kita jabarkan. 2 pertama yaitu ribuan, berarti 2000 tambah 2 yang kedua ratusan, berarti 200. 2 yang ketiga, angka yang ketiga yaitu 4. Dia menduduki tempat bilangan puluhan, berarti 40. Angka yang terakhir yaitu 3. 3 menempati tempat bilangan satuan, 3. Sekarang angka di bawahnya. 1 yang pertama yaitu ribuan, kita tulis 1000. Lalu 1 yang kedua yaitu bernilai ratusan, kita tulis 100. 2 yang selanjutnya yaitu puluhan, kita tulis 20 tambah, dan angka yang terakhir yaitu satuan, 1. Setelah semua angkanya tertulis, barulah kita kurangi. Kurangi ya. Dari manakah kita akan mengurangi? Ya, dari sebelah kanan atau satuan. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Beri tanda tambah. 0 dikurangi 0, 0. 4 kurangi 2, 2. Beri tanda tambah. 200 dikurangi 100, 0-nya tetap ada. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 1 yaitu 1. Beri tanda tambah. Sekarang 2000 dikurangi 1000. Ya, seperti tadi. 0-nya kita turunkan. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 2 dikurangi 1 itu 1. Nah, dari angka yang sudah kita jabarkan ini, kemudian kita satukan untuk mengetahui jawabannya. 1, 1000 kita tulis 1 titik, 100 kita tulis 1, 20 kita tulis 2, dan 2 kita tulis 2. Jadi cara bersusun panjang dari 2243 dikurangi 1121 yaitu 1122.
Apakah sama dengan penyelesaian dengan cara bersusun pendek? Ya, sama. Jadi kita tulis di sini 2243 dikurangi 1221 sama dengan 1122. Selanjutnya kita buka halaman 11, yaitu pengurangan dengan teknik meminjam atau dengan meminjam. Contoh 2343 dikurangi 1218 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya seperti biasa ada dua cara penyelesaian, yaitu cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Kita terlebih dahulu akan mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Tulis angka yang akan kita hitung 2343 dan susun di bawahnya 1218. Nah, yang perlu kita ingat, 2 adalah ribuan, 3 adalah ratusan, 4 adalah puluhan, 3 adalah satuan. 2 ribuan berarti 2000, 3 ratusan berarti 300, 4 ribuan berarti 4000, 4 puluhan berarti 40, dan 3 satuan berarti 3. Lalu 1218. 1000 ribuan berarti 1000, 200-an berarti 200, 1 puluhan berarti 10, 8 satuan. Angka manakah yang akan kita hitung? Ya, angka paling kanan, yaitu angka satuan 3 dan 8. 3 dikurangi 8. 3 dan 8 adalah satuan. 3 dikurangi 8. Karena 3 dikurangi 8 itu tidak bisa, jadi 3 akan meminjam ke 4. 4 ini menduduki tempat bilangan apa, teman-teman, anak soleh-solehah? Ya, 4 ini bukan hanya 4, tetapi dia bernilai puluhan, yaitu 40. Mari kita tulis supaya ingat. 4 itu 4. Nah, 3 akan meminjam 1 dari 4. Berarti jika dikurangi 1 berarti 4 kurangi 1 berarti 3. Berarti dia akan dipinjam yaitu 10. Nah, sisa dari 4 itu 30. Lalu 3 karena dia meminjam dari angka 4, meminjam satu angka dari angka 4, berarti 3 ini ditambahkan 1. Nah, angka 4 seperti yang kita tahu, dia bukan 4, tapi dia menempati tempat puluhan, yaitu 40. Berarti yang ditambahkan 3 yaitu 10. Bukan hanya 1, tapi 10. 3 tambah 10 sama dengan 13. Nah, jadi dia sekarang sudah berubah menjadi 13. 13 dikurangi berapa? 8. Nah, 13 kurangi 8. 13 bisa dikurangi 8. 13 dikurangi 8 yaitu 5. Mari kita tulis angka 5. Angka selanjutnya akan kita hitung yaitu angka 4 dan 1. Seperti yang kita tahu, karena 4 ini sudah dipinjam 1 atau 10 oleh 3, jadi dia bukan 4 lagi,
tapi dia yaitu 3 atau 30. 30 dikurangi 3 atau 30, jadi kita tulis 3 saja ya. Nah, tapi nilainya 30. 3 kurangi 1 yaitu 2. Selanjutnya 3 kurangi 2 yaitu 1. Titik 2 dikurangi 1 yaitu 1. Jadi hasil pengurangan dengan meminjam dari angka 2343 dikurangi 1218 sama dengan 1125 dengan cara bersusun pendek. Selanjutnya yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Ada pada halaman 12, yaitu dengan penyelesaian cara bersusun panjang. Seperti yang kita tahu, cara penyelesaian dari 2343 dikurangi 1118. Jika kita kerjakan dengan cara bersusun panjang, maka kita susun angkanya seperti ini, 2343, lalu di bawahnya 1218. Sesuai namanya panjang, jadi harus kita uraikan, kita jabarkan. 2 menduduki 4 bilangan puluhan, yang berarti dia 2000, lalu ditambah 3 ratusan atau 300 tambah 40-an dan tambah 3 satuan. Selanjutnya 1 ribuan tambah 2 ratusan tambah 1 puluhan, yang berarti 10, tambah 8 satuan. Lalu kita jabarkan lagi. Nah, karena 3 tidak bisa dikurangi 8, jadi 3 akan meminjam satu angka dari angka 4. Angka 4 ini bernilai puluhan. Jadi, angka 1 yang dipinjamkan ke angka 3 ini bukan satuan, tetapi puluhan. Jika kita jabarkan akan seperti ini. Pertama kita tulis 2 ribuan tambah 300-an, tambah. Nah, angka 4 ini sudah bukan 40 karena sudah dipinjam 1 oleh 3. Jadi angka 4 ini 40 dikurangi 1 atau 10. Jadi 30. Jadi yang kita tulis di sini yaitu 30. Nah, angka 3 karena dia sudah ditambahkan oleh hasil pinjamannya yaitu angka 10, jadi 3 tambah 10. Maka kita tulis juga di sini seperti itu. Tambah dalam kurung 3 tambah 10. Nah, lalu di bawahnya sama, 1000 tambah 200 tambah 10 tambah 8. Nah, sekarang baru kita akan menguranginya. Dikurangi. Jika 3 dan 10 yaitu 13, maka 13 dikurangi 8 yaitu 5. 30 kurangi 10 yaitu
300 kurangi 200 itu 100. 2000 dikurangi 1000 yaitu 1000. Maka jika kita gabungkan 1 ribuan, 1 ratusan, 2 puluhan, dan 5 satuan. Jadi hasil dari 2343 dikurangi 1218 dengan cara bersusun panjang yaitu 1125. Apakah sama jawaban ini dengan penyelesaian cara bersusun pendek? Ya, sama. Jadi kita tulis di sini 1125. Itulah jawabannya. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan solihah? Penjelasan Budian pada halaman 10 tentang pengurangan bilangan cacah. Yang pertama pengurangan tanpa meminjam, dan yang kedua pengurangan dengan meminjam. Dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Nah, jika anak-anakku yang soleh dan solihah sudah memahaminya, silakan kerjakan tugas pada halaman 13 nomor 1 A, B, dan C, nomor 2 A, B, dan C, dan nomor 3 A dan B. Jika ada yang belum dipahami, silakan tanyakan pada Budian. Bagaimana soleh dan solihah? Apakah kalian semua sudah mengerti? Semoga penjelasan dari Budian dapat dipahami dengan baik. Jika anak soleh dan solihah belum mengerti dan ingin bertanya, silakan hubungi Budian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selamat mengerjakan tugas.